Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuliani Puji Astuti, SSI, MSI. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Firmansyah, kelas 2024B dari Prodi S1 Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang diferensial total. Sebelum bahas lebih ke dalam, apakah diferensial parsial itu dan apa kaitannya dengan diferensial total? Baik, di sini turunan atau diferensial parsial yaitu perubahan fungsi f dalam kurung x, y terhadap perubahan salah satu variabelnya yaitu x atau y. Maksudnya, turunan parsial adalah konsep dalam kalkulus yang menunjukkan bagaimana sebuah fungsi dua variabel berubah jika hanya salah satu variabelnya yang berubah, sedangkan variabel lainnya dianggap tetap atau konstan. Lalu, bagaimanakah perubahan fungsi f dalam kurung x, y jika variabel x dan y keduanya bertambah secara bebas dan bersamaan? Maka perubahan fungsi tersebut akan kita bahas di materi utama yaitu diferensial total. Secara definisi, misal fungsi z sama dengan f dalam kurung x, y adalah fungsi dua peubah. Fungsi z dapat diturunkan terhadap variabel x dan y, sehingga diperoleh turunan parsial terhadap variabel x dan y yang secara berturut-turut dinotasikan dengan do z per do x dan do z per do y, yang didefinisikan oleh do z per do x sama dengan do f dalam kurung x, y per do x. Kedua yaitu do z per do y sama dengan do f dalam kurung x, y per do y. Jadi, dengan ini bisa diketahui kaitannya diferensial parsial dan total, yang dimana diferensial total digunakan untuk mengetahui perubahan total sebuah fungsi ketika semua variabel berubah secara bersamaan. Untuk mengetahuinya, dibutuhkan diferensial parsial sebagai perhitungan pengaruh satu variabel dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Dengan itu, dapat mengetahui semua turunan parsialnya. Baik, di sini kita bisa lihat rumus turunan totalnya. Yang pertama kita notasikan sebagai fungsi z. Jika z sama dengan f dalam kurung x, y, maka dz atau turunan totalnya adalah do f per do x dx plus do f per do y dy. Yang kedua kita notasikan sebagai w, sebuah fungsi w, sama dengan jika w sama dengan f dalam kurung x, y, z, maka turunan totalnya atau dw sama dengan do f per do x dx plus do f per dy per do y dy plus do f per do z dz. Baik, di sini saya akan membahas dua contoh soal materi diferensial total. Yang pertama, misal ada fungsi kita notasikan sebagai z. Fungsi z sama dengan 3x kuadrat y plus 5xy kuadrat. Berapakah turunan totalnya dan bagaimanakah caranya? Pertama-tama, langkah-langkah yang pertama yaitu kita harus mencari turunan parsialnya. Turunan parsial terhadap x dan turunan parsial terhadap y. Yang pertama kita mencari turunan terhadap x. Dengan ini maka y-nya adalah konstan. Kita rumuskan sebagai do z per do x sama dengan 3x kuadrat y yang nantinya akan menghasilkan 6xy, di mana 6xy ini berasal dari pangkat 2 yang dikalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 6xy. Yang kedua, plus 5xy kuadrat, yang akan menghasilkan turunan parsialnya 5y kuadrat. 5y kuadrat ini berasal dari 5xy kuadrat, yang dimana turunan terhadap x ini dihapus, jadi tinggal 5y kuadrat. Jadi kita sudah mengetahui turunan terhadap x yaitu 6xy plus 5y kuadrat. Yang kedua kita cari turunan terhadap y dengan posisi x sebagai konstan. Dengan rumus do z per do y sama dengan 3x kuadrat y yang akan menghasilkan 3x kuadrat. Yang mana terhadap turunan y, y-nya kita hapus sehingga hanya menghasilkan 3x kuadrat.
Yang kedua yaitu plus 5xy kuadrat yang akan menghasilkan 10xy, di mana 10xy ini berasal dari pangkat 2 yang dikalikan dengan 5 yang menghasilkan 10xy. Jadi turunan totalnya yaitu kita fungsikan sebagai dz sama dengan dalam kurung hasil dari turunan terhadap x kita satukan dalam kurung 6xy plus 5y kuadrat, jangan lupa dikasih dx, plus hasil dari turunan terhadap y kita satukan dalam kurung 3x kuadrat plus 10xy, dan jangan lupa ditambahkan dy. Jadi turunan totalnya yaitu sebagai berikut ini. Kita akan bahas contoh soal yang kedua, yaitu dengan mensubstitusikan angka. Diketahui fungsi z sama dengan x kuadrat y plus y pangkat 3. Hitung dz di titik x sama dengan 1, di titik y sama dengan 2, jika dx sama dengan 0,1 dan dy sama dengan negatif 0,05. Jadi di pembahasan soal kedua ini sedikit berbeda dengan yang pertama, yang dimana soal kedua ini kita diharuskan untuk mensubstitusikan angka terhadap fungsi tersebut. Langkah yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, kita harus mencari turunan parsialnya, yaitu turunan terhadap x maupun turunan terhadap y. Yang pertama kita cari turunan terhadap x dengan y sebagai konstan. Dengan rumus dz per dx sama dengan x kuadrat y plus y pangkat 3 sama dengan 2xy, yang dimana 2xy ini berasal dari pangkat 2 yang diturunkan sebagai koefisien jadi 2xy. Dan kenapa y pangkat 3 ini tidak ada? Karena y pangkat 3 ini tidak mengandung variabel x, maka dinolkan. Yang kedua kita mencari turunan parsial terhadap y. Dengan rumus dz per dy sama dengan x kuadrat y plus y pangkat 3 sama dengan x kuadrat, di mana x kuadrat ini berasal dari x kuadrat ini sendiri, dan y turunan terhadap y, maka y-nya dihapus menjadi x kuadrat, dan 3y kuadrat ini berasal dari 3, 3-nya diturunkan sebagai koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 kurangi 1 sama dengan 2 yang menghasilkan x kuadrat plus 3y pangkat 2. Jadi kita bisa menghasilkan turunan totalnya dengan fungsi notasi dz sama dengan kita kumpulkan turunan parsial x menjadi 2xy. Jangan lupa ditambah dx plus hasil dari turunan terhadap y yaitu x kuadrat plus 3y kuadrat, dan jangan lupa juga ditambah dy. Dan belum sampai sini saja, kita disuruh mensubstitusikan angka yang telah kita lihat di sini dengan syarat-syaratnya x1, y2, dx 0,1 dan dy negatif 0,05. Jadi sama dengan dz per dx sama dengan 2xy, yaitu turunan parsial terhadap x. Kita substitusikan dengan x yaitu 1, y 2. Jadi 2 kali 1 kali 2 hasilnya 4. Yang kedua yaitu turunan parsial terhadap y, x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan x yang bernilai 1, maka 1 pangkat 2 sama dengan 1, terus 3y kuadrat, berarti y yaitu 2. 2 kita pangkat dulu, karena kita lebih memprediksi secara rumus pangkat didahulukan daripada perkalian. Jadi 2 kali 2 4, dari 3 kali 4 12. Dengan ini 1 tambah 12 sama dengan 13. Dan jadi di hasil turunan totalnya, jadi hasil dari parsial x ini 4 dikali dengan dx, yaitu dx 0,1, jadi 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Terus ditambah 13 dikali dengan dy, yaitu negatif, ini kurang negatifnya, negatif 0,05 yang menghasilkan negatif 0,65. Jadi 0,4 dikurangi 0,65 sama dengan negatif 0,25. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh penerapan diferensial total di dunia nyata. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu dalam bidang ekonomi. Misal di contoh kasus penjualan barang. Awalnya notasi X sama dengan 100 unit. Terus yang kedua awalnya Y. Fungsi Y atau kita notasikan sebagai Y sama dengan 50.000 per unit. Jualan sebesar peningkatan penjualan. Kita kasih DX sama dengan 5 unit. Dan yang terakhir harga naik sedikit menjadi 2.000. Kita kasih notasi DY. Jadi
Untuk mengetahuinya, kita harus menggunakan difference total dengan rumus Y kali DX plus X kali DY, yang dimana nantinya 50.000 per unit akan dikalikan dengan DX-nya 5 unit plus 100 unit akan dikalikan dengan DY-nya yaitu 2000. Jadi 50 kali 5, 250 ditambah 100 kali 2, 200 jadi 250 ditambah 200 menjadi 450.000. Jadi, dalam penerapan di dunia nyata ini, terutama di bidang ekonomi, jika ada perubahan kecil dalam jumlah produk atau harga, maka diferensial total bisa memperkirakan perubahan pada keuntungan secara cepat, tanpa harus menghitung ulang seluruh fungsi. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi diferensial total pada presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun dari pembahasan materinya, saya akan evaluasi lagi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.